Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 775. Salah satu dari mereka berkata dengan sinis dalam bahasa Inggris, Dewa Perang tertinggi, saya tidak menyangka kita semua ada di sini. Saudaraku, sebagai Dewa Perang Super, dibunuh olehmu. Kami telah berada di sini akhir-akhir ini. Aku sudah lama mencarimu, akhirnya. Master Klan Tianmen memberitahu kami bahwa kamu bersembunyi di sini, dan kamu sepertinya terluka. Apakah karena kamu membunuh begitu banyak Dewa Perang dalam satu gerakan, termasuk saudaraku, sehingga kamu juga terluka? Anda merasa, bisakah lebih dari 20 Dewa Perang kami membunuhmu? Aku harus memberitahumu. Di sini, yang level terendah semuanya adalah Dewa Perang tingkat tinggi. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya menyingkir dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dewa Perang tertinggi mencibir, sepertinya Dewa Perang tingkat tertinggi dari seluruh dunia ada di sini, dan mereka hanya ingin berurusan dengan saya. Di sekeliling, Dewa Perang berteriak keras. Ada yang ingin membalaskan dendam saudara-saudaranya, ada yang ingin melenyapkan Yang Maha Tinggi demi negaranya, dan ada pula yang hanya iri pada Dewa Perang tertinggi dan ingin menurunkannya dari tahta dan membiarkan mereka melakukannya sendiri. Guan Qianqian berteriak dengan semangat, ayah memintaku untuk menangani mereka. Bayi kecil yang lucu itu masih bersemangat. Guan Qianjun dengan lembut menariknya ke samping dan memintanya berdiri di sudut. Dia menjelaskan kata demi kata. Sekarang, ayah ingin kamu melihat betapa kuatnya keterampilan tinju ayah. Kamu harus belajar dengan giat. Putriku tidak hanya harus memiliki keterampilan melempar pisau yang kuat, tetapi juga kamu ingin mempelajari teknik tinju penghancur tentara, mengerti? Qianqian mengangguk penuh semangat, tentu saja. Saya akan belajar dengan giat. Guan Qianjun tersenyum tipis, lalu berbalik dan melangkah ke tengah para Dewa Perang. Dia berkata perlahan, ayo. Mari kita lihat apakah kalian para Dewa Perang bisa menghadapiku, Yang Maha Tinggi. Langsung. Lebih dari 20 Dewa Perang tiba-tiba bergegas maju, melepaskan keterampilan unik mereka satu demi satu. Serangkaian gelombang yang bergejolak menyerbu menuju Guan Qianjun, seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya. Menghadapi energi yang sangat kuat ini, Guan Qianjun seperti perahu kecil di tengah ombak yang ganas. Tapi dia hanya mencibir, itu tipuan kecil. Segera setelah itu, dia langsung menembakkan tinju naga penghancur tentara. Segera, setengah dari Dewa Perang tingkat rendah dihancurkan berkeping-keping oleh tinjunya. Selama proses singkat ini, hanya seekor naga hitam yang terlihat, terus-menerus melingkar di antara semua Dewa Perang. Siapapun yang terkena kepala naga akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya 2 menit, dan hanya setengah dari Dewa Perang yang tersisa. Dewa Perang tingkat tinggi benar-benar lenyap, hanya menyisakan 10 Dewa Perang tingkat atas dan 3 Dewa Perang Super. Mereka menghindar tepat waktu. Mereka menatap Guan Qianjun dengan tercengang, lalu mengertakkan gigi dan bergegas ke arahnya lagi, menggunakan seluruh kekuatan mereka. Pemukulan tersebut menyebabkan tanah di sekitar mereka berguncang, dan semua orang di dalam gua tidak tahan lagi dan jatuh ke samping satu demi satu. Bahkan, beberapa yang lebih ringan masih bergoyang tertiup angin, menghantam dinding gunung atau dinding kaca kristal, tapi betapapun ganasnya kekuatannya, burung phoenix besar yang berdiri di tengah tidak bergetar sama sekali. Namun, kedua matanya terbuka dengan aneh dan sedikit bergoyang, seolah-olah ia mulai hidup. Sebenarnya, dia juga melihat ke arah Qianqian. Tampaknya menarik ribuan orang. Qianqian mau tidak mau berlari dan meletakkan tangannya di salah satu kakinya. Langsung. Tampaknya energi yang tidak dapat dijelaskan melonjak ke dalam tubuh Qianqian, menyebabkan semburan cahaya terang keluar dari seluruh tubuhnya, tetapi tidak ada orang di sekitarnya yang melihatnya. Mereka menyaksikan duel itu dengan gugup. Huang Xueseng, Huang Jianfeng dan yang lainnya juga bergegas masuk. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, meminta para Dewa Perang untuk segera menangani Guan Qianjun. Gelombang kedua serangan sengit, inti kekuatan menerkam Guan Qianjun. Kali ini, Dewa Perang tertinggi menggunakan tinju petir yang menghancurkan pasukan. Tiba-tiba, 10 Dewa Perang teratas dan 3 Dewa Perang Super disambar petir yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuh mereka. Hanya 10 Dewa Perang teratas hancur berkeping-keping dalam sekejap, tetapi 3 Dewa Perang Super bergegas mendekat dan memukul Guan Qianjun dengan gerakan unik mereka sendiri. Dia dipukul begitu keras hingga dia terjatuh ke belakang dan menghantam dinding gunung dengan keras dinding gunung dan memecahkannya. Kemudian Guan Qianjun jatuh dengan keras ke tanah, tapi dia segera melompat, tapi dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah.
Meskipun dia membunuh lebih dari 10 dewa perang tingkat tinggi dan 10 dewa perang tingkat atas, itu juga dikonsumsi. Bahkan 3 dewa perang super dilukai olehnya, tapi keterampilan mengerikan yang dilakukan pihak lain masih melukai yang maha tinggi. 3 dewa perang super tertawa liar dan perlahan mendorong ke arah Guan Qianjun. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya tidak terluka, tetapi keterampilan Anda bahkan lebih baik. Namun, kekuatan tempur yang kami perjuangkan kali ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda hentikan. Guan Qianjun, kamu harus mati. Mati sekarang." 3 dewa perang super mengumpulkan keterampilan mereka dan mengangkat tinju mereka. Tinju mereka benar-benar mengeluarkan petir dan kilat, yang terlihat sangat menakutkan, dan mereka akan mengenai Guan Qianjun. Dan Guan Qianjun telah kehilangan sebagian besar energinya, meskipun dia masih bisa bersaing. Tapi itu juga ditakdirkan untuk kalah. Dan jika kamu kalah, kamu akan mati. Jadi, 3 dewa perang super begitu merajalela. Tiba-tiba, suara kekanak-kanakan namun mematikan terdengar dari belakang mereka. "Hentikan. Musuhmu sekarang bukanlah ayahku, tapi aku." Suara ini sepertinya penuh kekuatan. 3 dewa perang super tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat. Orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Guan Qianqian. Dia perlahan-lahan menarik tangannya kembali dari kaki burung phoenix besar dan menatap dingin ke arah ketiga pria yang kejam itu. Tiba-tiba, burung phoenix besar yang bersinar di belakangnya tiba-tiba meredup. Dan, itu mulai retak. Long Hao Tian, yang berdiri di sampingnya, sangat bangga karena dia akhirnya bisa melihat bahwa Guan Qianjun telah terbunuh, dan dia juga bisa mendapatkan lebih dari 1 triliun Super Giok Phoenix. Tetapi, burung phoenix besar itu tiba-tiba kehilangan kilaunya dan roboh, yang membuatnya terkejut. Dia berteriak, "Tidak mungkin. Mengapa ini terjadi?" Qianqian memandangnya dengan ringan dan berkata dengan ramah, "Karena semua energinya telah diserap olehku, dan kalian bertiga, jika kalian berani memukul ayahku, kalian akan mati." Paruh kedua kalimat ditujukan kepada 3 dewa perang super. Karena itu, dia bergegas. Salah satu dewa perang super mencibir, "Sebagai putri dewa perang tertinggi, kamu memang seharusnya memiliki beberapa kemampuan, tapi apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami? Kami adalah dewa perang super. Sebelum aku membunuh ayahmu sekarang, biarkan dia melihat bagaimana putrinya dibunuh olehku." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba bergegas, mengangkat kakinya yang besar dan menendang Qianqian dengan keras ke arahnya. Qianqian tiba-tiba berteriak, tinju phoenix yang menghancurkan tentara. Pukulan tiba-tiba. Langsung, ada semburan cahaya warna-warni di sekujur tubuhnya. Sinar cahaya ini benar-benar berubah menjadi burung phoenix yang besar dan kuat, dan kemudian, dewa perang super itu hancur berkeping-keping di udara. Lalu, dia mengambil langkah maju secara tiba-tiba. 2 pukulan sekaligus. Teriak. Tentara rusak. Tinju phoenix tingkat kedua. Kedua kekuatan api itu menghantam 2 dewa perang super yang tersisa dengan sangat keras hingga langsung meledak. Kemudian, Qianqian melompat kegirangan, melemparkan dirinya ke pelukan Guan Qianjun, dan memeluk lehernya erat-erat. "Ayah! Ayah! Begini, aku juga telah menguasai tinju Pojun yang kuat. Aku menyerap semua energi dalam burung phoenix besar itu, dan yang itu disebut Long Hao Tian." Dia pikir dia bisa mendapatkan lebih dari 1 triliun harta, tapi sekarang harta itu hilang dan semua orang mati, hehe. Saat dia berbicara, wajahnya penuh dengan rasa sombong. Guan Qianjun tersenyum, sangat senang. Dia berkata dengan tenang, "Bagi orang ini, kekecewaan terbesar bukanlah dia tidak akan mendapatkan harta triliunan lebih ini, tapi dia juga harus membayar harga karena membunuh ibumu." Qianqian mengangguk, melompat turun dari pelukan ayahnya, dan mendorong ke arah Long Hao Tian selangkah demi selangkah. Dia bertanya dengan keras, "Apakah kamu membunuh ibuku? Kamu laki-laki, akui saja." Wajah Long Hao Tian pucat. Ada suasana kebencian yang tak ada habisnya. Dia meraung, "Benar. Akulah yang membunuh ibumu. Siapa yang membuatnya begitu tidak berterima kasih? Dia menolak bekerja sama denganku dalam menyerahkan harta Pulau Guansu dan bahkan ingin merusak reputasiku. Dia pantas mati. Jika kamu menunggu, cepat atau lambat kamu akan mati." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang menakutkan, bergegas menuju pintu masuk gua. Jelas sekali, beberapa sihir jahat digunakan. Kecepatannya sangat cepat hingga berubah menjadi kilatan petir dalam sekejap. Qianqian tidak berpengalaman dan tidak menghentikannya. Guan Qianjun terluka parah dan tidak bisa menghentikannya. Tetapi,
Begitu orang ini bergegas ke pintu masuk gua, dia tiba-tiba menjerit dan jatuh ke depan dengan seluruh tubuh bagian atas. Secara harafiah seluruh tubuh bagian atas terjatuh ke depan. Karena bagian bawah tubuhnya kehilangan kontak dengannya dalam sekejap mata, dan aliran darah keluar. Dia sebenarnya dipotong menjadi dua bagian di bagian pinggang. Bagian atas tubuhnya jatuh ke tanah berlumuran darah, namun dia tidak langsung mati. Long Haotian tiba-tiba menoleh dan berteriak keras, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana tubuhku bisa terbelah dua? Dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Kematian akan datang. Di sebelahnya, ada cibiran. Cibiran ini jelas datang dari Ye Chen. Ye Chen berkata dengan dingin, Long Haotian, aku tahu kamulah yang membunuh sepupuku, dan aku juga tahu kamu memiliki beberapa keterampilan menyelamatkan nyawa, jadi setelah Guan Qianjun membunuh dewa perang itu. Aku memasang jebakan di pintu masuk gua. Itu hanya kawat kecil dan aku memotongmu, hahaha. Tapi kamulah yang pantas mati, yang pantas dihancurkan. Giliranmu untuk membalaskan dendam sepupuku. Siapa yang menyuruhmu pergi begitu cepat? Tidak salah jika berjalan lebih lambat. Saat dia berbicara, dia juga menunjukkan ejekan dan rasa sombong yang kuat, yang sepertinya agak tidak manusiawi. Bagaimanapun, pihak lain ditakdirkan untuk mati. Long Haotian memandang pintu masuk gua dengan cemas. Benar saja, ada kawat tipis di sana. Jika orang normal berjalan melewati kawat ini dengan kecepatan normal, atau bahkan berlari, mereka tidak akan terkena. Dan Ye Chen telah berdiri di sana, menyaksikan kegembiraan itu dalam diam. Jika dia bertemu seseorang yang lewat, dia akan selalu memberinya peringatan atau semacamnya. Bab 776. Ya, jika Long Haotian berlari dengan kecepatan secepat itu, tentu saja dia akan terbelah menjadi dua. Tidak lama kemudian, dia meninggal dengan sedih di tengah ledakan lolongan tragis. Pada saat ini, Si Yunliang, Ye Chen dan yang lainnya juga bergegas ke depan geng Huang Jianfeng dan Huang Sueseng, memukuli mereka hingga mereka berpelukan dan menangis serta meratap semua aset Huang Zuan, hanya untuk bertahan hidup. Tapi, meski bosnya sudah terbunuh, apa yang bisa mereka lakukan? Jika Anda tidak dengan patuh menyerahkan berlian kerajaan, Anda akan mati. Tapi Si Yunliang dan Ye Chen pura-pura tidak mendengar dan terus memukuli mereka. Lagi pula, jika dia dipukuli sampai mati, Huang Zuan itu masih bisa menjadi milik kita. Guan Qianjun, sebaliknya, dengan penuh semangat menggendong putrinya, mencubit hidungnya dengan lembut, dan berkata dengan gembira, seperti yang diharapkan, kamu adalah bayiku. Kamu telah menyerap kekuatan burung Phoenix besar ini. Sekarang, kamu pada dasarnya bisa menjadi dewa perang tertinggi. Putriku sudah menjadi dewa perang tertinggi, karena dia membunuh 3 dewa perang super sekaligus. Jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi kaisar dewa perang. King Yi, kamu memberiku putri yang baik. Setelah membicarakannya, Guan Qianjun tertawa keras. Entah betapa terhiburnya hati ayah tua itu. Yang lain, bahkan para miliuner itu, kini diam dan tidak berani bersuara lagi. Tampaknya hal itu ditakdirkan untuk menjadi bayangan cermin. Lebih dari 1 triliun harta karun, giok Phoenix yang besar dan sempurna. Hilang. Sebaliknya, orang-orang di pelelangan merasa beruntung. Bagaimanapun, Long Haotian akan memberi mereka 100 miliar. Uang dihasilkan. Tianmen juga datang dengan beberapa pengawal yang kuat, tetapi melihat betapa kuatnya Guan Qianjun dan putrinya, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Guan Qianjun tidak repot-repot memperhatikan mereka, dan meninggalkan gua sambil menggendong putrinya. Tidak ada yang lain di gua ini kecuali giok Phoenix. Meskipun dinding kaca kristal itu sangat berharga, tidak ada cara untuk merobohkannya, air laut akan mengalir masuk dan semua orang di dalamnya akan mati. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Guan Qianjun berjalan keluar sambil menggendong putrinya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di dalam, dan bahkan batu terus berjatuhan. Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, mengapa tiba-tiba bagian dalamnya tampak seperti akan runtuh? Guan Qianjun tersenyum tipis, energi yang dipancarkan oleh giok Phoenix yang Anda serap mendukung gua tersebut. Sekarang setelah Anda sepenuhnya menyerapnya, secara alami seluruh gua akan runtuh. Qian mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, ayah, dari mana datangnya burung Phoenix giok super besar itu? Bagaimana bisa begitu besar, dan bagaimana energinya bisa diserap olehku? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, ini agak sulit bagi ayah. Saya tidak tahu. Namun, jika bayi kecil saya tertarik dengan masa depan, dia dapat mengejarnya lagi. Singkatnya,
Asal-usul giok Phoenix ini pasti sangat rumit, dan mungkin melibatkan beberapa cerita menarik lainnya. Qian mengangguk penuh semangat, oke. Mulai sekarang, ayahku dan aku akan mengejar semua legenda di dunia. Apakah itu monster, atau harta karun dari langit dan bumi, kami akan mencari semuanya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, keributan di dalam menjadi lebih hebat, dan orang-orang terus berlari keluar, kaget. Beberapa orang bahkan berteriak minta tolong, dan beberapa berlari begitu keras hingga mereka bahkan tidak mampu membeli sepatu kulit seharga puluhan ribu dolar. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Tebing di belakang kedua ayah dan putrinya tiba-tiba runtuh, mengubur gua sepenuhnya. Untungnya, semua orang yang seharusnya keluar sudah kehabisan, dan mereka yang seharusnya tidak tinggal di dalam selamanya. Guan Qianjun hendak pergi sambil menggendong putrinya, ketika tiba-tiba ratusan orang berpenampilan aneh bergegas dari sekitar, tampak seperti monster. Di antara monster, ada bakso besar, yang perlahan bergerak. Separuh tubuhnya muncul dari atas, menunjukkan bahwa dia adalah Dongfang Xingchen. Dongfang Xingchen berteriak dengan tegas dan bangga, Guan Qianjun, kamu tidak menyangka aku ada di sini. Meskipun aku sudah menjadi seperti ini, aku tetap ingin membunuhmu. Kamulah yang menjadikanku manusia dan hantu, aku harus membunuhmu. Mei Mei, ambil sukumu dan bunuh Guan Qianjun secepatnya. Potong anggota tubuhnya dan biarkan dia mati perlahan. Juga, potong anggota tubuh putrinya dengan cara yang sama. Dia berteriak dengan niat membunuh, seperti seorang jenderal yang memimpin ribuan pasukan. Melihat ini, Guan Qianjun tidak bisa menahan tawa. Lepaskan aku, Dongfang Xingchen, kapan kamu menjadi seperti ini? Seperti apa rupanya? Kamu menjadi sangat menyedihkan, kenapa kamu tidak mati? Memalukan sekali hidup seperti ini. Ironi yang kejam ini membuat Dongfang Xingchen berteriak marah. Apakah ini distorsi sifat manusia atau hilangnya moralitas? Kamu sangat menyakitiku, dan kamu masih menertawakanku seperti ini. Benarkah hati nurani sudah hilang? Dia terus berteriak dan membiarkan ratusan keturunan dari langit berebut. Mei Mei memimpin semua keturunan dari langit dan bergegas menuju Guan Qianjun dan Guan Qianqian. Di belakang, Dongfang Xingchen berteriak dengan penuh semangat, Guan Qianjun, kamu sudah mati. Makhluk surgawi ini sangat kuat. Mereka sangat kuat. Siapapun dari mereka dapat menghancurkan bukit hingga berkeping-keping. Mereka pasti akan mencabik-cabikmu berkeping-keping. Di akhir teriakan itu, saya menjadi sedikit histeris. Tapi kemudian, dia benar-benar tercengang dan berteriak dengan memilukan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan ini? Kamu gila, bukan? Apakah kamu tidak setuju untuk membunuhnya? Kenapa? Mengapa kamu berlutut? Tidak. Saya melihat ratusan keturunan dari langit semuanya berlutut ke arah Guan Qianjun dengan bunyi celepuk. Namun, sepertinya itu kurang tepat. Lebih tepatnya, dia tidak berlutut ke arah Guan Qianjun, tapi ke arah Guan Qianqian. Mereka justru berteriak serempak, keturunan surga memberi penghormatan kepada Dewi Phoenix. Dan, orang yang bernama Mei Mei berlutut dan menatap Guan Qianqian dengan penuh semangat. Ini benar-benar seperti melihat dewa yang hidup. Dia berkata dengan penuh semangat, Dewi Phoenix. Kami akhirnya menunggumu. Selama ratusan tahun, kami keturunan telah menantikan datangnya mitos tersebut. Dalam mitos, seorang gadis kecil akan datang ke sini, menyerap semua energi peri Phoenix, dan menjadi Dewi Phoenix. Lalu dia bisa menggunakan sedikit kekuatan untuk mengubah kita kembali menjadi manusia normal. Dan kami juga akan mengabdi pada Dewi Phoenix. Tolong ubah kami kembali ke penampilan asli kami. Biarkan kami menjadi manusia normal. Semua keturunannya terus mengemis. Siapa itu? Dongfang Xingchen, dia jadi gila. Apa? Dongeng macam apa yang kamu ceritakan padaku sebelumnya? Orang yang datang untuk menyelamatkanmu adalah gadis ini. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia terus panik. Guan Qianjun memandang putrinya dengan tatapan penasaran. Bab 777. Guan Qianqian bergumam aneh, ya, ayah, aku lupa memberitahumu. Saat aku menyerap energi itu tadi, sepertinya ada suara yang tidak bisa dijelaskan datang dariku. Katanya aku ingin mengubah sejenis manusia aneh bernama Skyfallers di pulau kecil ini kembali ke wujud aslinya. Setelah mengubahnya kembali ke wujud aslinya, mereka akan menjadi lebih kuat dan sakti, dan bisa menjadi legiun dan bantuanku mereka. Aku menginjakkan kaki di lautan bintang. Guan Qianjun mengangkat bahunya dan tersenyum tipis. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan, lalu lakukan. Qianqian mengangguk, memejamkan mata,
dan membuka sedikit kedua tangan kecilnya. Tidak lama kemudian, dia segera melambaikan tangannya ke langit. Potongan-potongan awan berwarna-warni terbang menuju langit, dan kemudian berubah menjadi semburan hujan pelangi, menimpa ratusan Skylander yang berlutut, memandikan mereka sepenuhnya dalam hujan. Penampilan aneh mereka sepertinya telah dimurnikan, dan perlahan-lahan mereka berubah menjadi manusia normal. Dan kecantikan itu menjadi sangat cantik, langsing dan anggun, dengan wajah kecil penuh warna yang menggugah jiwa. Semua keturunan dari langit sekali lagi berlutut dalam-dalam ke arah Guan Qianqian. Mereka berteriak serempak, "Terima kasih Dewi Phoenix. Kami akan melayanimu mulai sekarang. Kami akan melakukan apapun yang terjadi." Qianqianyi melambaikan tangan kecilnya, "Baiklah, kalau begitu sudah beres. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pembantuku dan ayahku, dan kamu akan disebut Bab Phoenix." Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama Dongfang Xingchen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong, "Itu. Dewi Phoenix, bisakah kamu mengubahku kembali ke keadaan semula? Setelah aku kembali ke keadaan semula, aku tidak akan peduli jika ayahmu memotong anggota tubuhku. Saya juga bersedia bergabung dengan Phoenix Legion dan melayani Anda." Qianqian berkata dengan marah, "Pergilah ke neraka. Aku tidak memperhatikanmu, bibi kecil. Aku akan membawa Phoenix Fighter-ku dan pergi." Dia melambaikan tangannya, dan semua orang mengikutinya keluar dari sini, menuju ke pantai. Orang-orang di sekitarnya juga putus asa, menggelengkan kepala dan mendesah. "Saya ingin datang ke sini untuk mendapatkan manfaat, tetapi saya tidak mendapatkan manfaat sama sekali, tetapi saya melihat orang lain mendapatkan banyak manfaat. Sungguh. Selain sedih, rasanya asam. Sangat asam. Namun, setidaknya satu nyawa bisa diselamatkan, dan semua orang merasa beruntung. Banyak orang meninggal di sini, dan banyak lainnya dipukuli hingga hidung memar dan wajah bengkak. Misalnya, Huang Xueseng dan Huang Jianfeng dari grup Huang Zuan. Adapun si Yunliang dan Ye Chen, tentu saja mereka sangat senang. Tidak hanya menemukan dalam kematian Su Qingyi, mereka juga membunuhnya. Perasaan ini sungguh menyegarkan. Bahkan, kedua orang tersebut juga berdiskusi dan memutuskan bahwa mereka akan mengikuti Guan Qianjun dan Dewa Perang tertinggi di masa depan. Anda pasti akan mencapai puncak yang lebih tinggi dalam hidup Anda. Adapun Dongfang Xingchen, dia akan tinggal di sini. Setelah semua keturunan kembali ke penampilan aslinya, mereka secara alami mengikuti Guan Qianqian. Yang bernama Mei Mei juga mengambil inisiatif untuk memberitahu Dongfang Xingchen tentang situasinya. Meskipun dia menjadi sangat aneh dan menakutkan sekarang, dia hanya bisa menakuti orang sebuah pemikiran yang tidak berbahaya, dan siapapun dapat membunuhnya seolah-olah itu adalah seekor tikus. Qianqian berkata, "Kalau begitu biarkan ia tetap di sini. Semoga beruntung. Jangan biarkan orang lain menemukannya, jika tidak ia akan dibunuh seperti tikus." Dongfang Xingchen, yang mengikutinya dengan mata berputar, mulai menangis. Panggilan telepon dari Guan Qianjun membuat Qi Kunlun menemukan banyak kapal. Tak lama kemudian, kapal itu tiba. Di pantai, semua orang naik perahu dan berlayar. Beralih untuk melihat Pulau Guansu, yang semakin kecil, Qianqianlai berada dalam pelukan ayahnya, memegangi lehernya, dan tiba-tiba bertanya, "Ayah. Ayah. Meskipun tidak ada yang menarik dari pulau kecil ini, pulau itu diciptakan oleh saya nama ibu. Di mana Pulau Guansu, Guan Qianjun dan Su Qingyi? Bukankah mereka menginginkannya seperti ini?" Mengatakan itu, bayi kecil yang lucu itu enggan untuk pergi dan merasa kasihan. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak. Kita akan membahas bagaimana membangunnya menjadi surga yang menawan di masa depan, tapi sekarang ada hal yang lebih penting untuk dilakukan." Omong-omong, ekspresinya menjadi serius. Dia berkata perlahan, "Bayi perempuan, kamu sekarang adalah sosok dewa perang tertinggi. Kamu akan menangani kasus yang sangat aneh dengan ayahmu. Kita akan pergi ke kerajaan Gajah Putih." Kemudian, dia bercerita tentang hilangnya banyak orang di kerajaan Baixiang. Kemudian, dia berkata dengan nyaring, "Saya pergi ke sana untuk menemukan misteri hilangnya tim sungai saya yang penuh gairah. Anda harus mengikuti saya. Ini adalah pengalaman. Saya akan menjadi dewa perang tertinggi yang sebenarnya untuk Anda." Bahkan Kaisar Dewa Perang meletakkan dasar yang kokoh. Qianqian mengangguk penuh semangat, "Oke. Aku akan mengikuti ayahku untuk membunuh kerajaan Gajah Putih. Siapapun yang berani membunuh begitu banyak rekan ayahku akan ditangkap, meskipun itu adalah yang berkepala banteng dan berwajah kuda. Aku juga akan menghajarnya sampai habis."
Saat bayi kecil yang lucu itu berbicara, dia mengayunkan tinjunya, terlihat sangat bersemangat dan penuh roh jahat. Guan Qianjun tersenyum, memeluk putrinya erat-erat, dan mencium keningnya dengan keras. Dia sangat lega. Hati ayah tua itu dipenuhi dengan kenyamanan. Dia memandang ke langit dengan penuh emosi dan berkata, "King Yi, kamu meninggalkanku benih yang bagus, terima kasih." Wajah cantik Su King Yi tampak muncul di atas langit biru. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan memberi isyarat kemenangan kepada Guan Qianjun. "Meski aku tidak bisa memilikimu, putri yang kulahirkan membuatmu begitu puas." Guan seharusnya memilikimu." Sosok King Yi perlahan-lahan menyebar di udara. Guan Qianjun menghela nafas pelan dan menatap Guan Qianqian. "Oke. Mulai sekarang, ayah akan mengajakmu menginjakkan kaki di lautan bintang dan bertarung melawan lawan yang tak terkalahkan di seluruh galaksi." "Tidak ada lawan." Qianqian mengangguk dengan penuh semangat. Ya, dan temukan Bibi Fei Xue, dan kita akan mencapai puncak bersama sebagai keluarga beranggotakan 3 orang. Guan Qianjun tersenyum tipis, memeluk putrinya dan melihat ke arah kemajuan. "Sebelum kami menyadarinya, kami sudah mendekati daratan. Saya ingin tahu apakah Qi Kunlun memberitahu Shen Feixue bahwa wanita cantik berkaki panjang sedang berdiri di dermaga, menatap dari dekat ke sisi ini." Ketika dia menemukan Guan Qianjun dan Qianqian, dia melompat dengan gembira. Dia melambaikan tangannya dengan kuat. Melihat kecantikan menyambutnya begitu, Guan Qianjun merasa cemas terhadap Xiao Jiujiu. "Sesuatu akan terjadi dengan Nona Shen malam ini. Temukan saja saudara laki-laki untuk putrimu. Mungkin ini dewa perang yang lain. Yang terbaik adalah membangun kembali Shen Feixue, seperti yang dikatakan Qianqian. Dengan cara ini, seluruh keluarga akan menjadi dewa perang." Rumah dewa perang. Memikirkan hal ini, dewa perang tertinggi dipenuhi dengan gairah. Sinar matahari tengah hari menyinari dirinya dan bayi perempuannya, membuat keduanya bersinar dan dipenuhi aura keagungan. Dewa perang akan berlayar lagi, dan perjalanannya melintasi bintang dan lautan. Tentu saja, sisa perjalanannya adalah cerita lain. Setelah memecahkan misteri pembunuhan Su King Yi dan membalas dendam, dewa perang tertinggi pasti punya rencana yang lebih baik. Negara Baixiang hanyalah titik awal untuk perjalanan selanjutnya. Bintang dan laut, masa depan menjanjikan. Tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Guan Qianjun dan putri kecilnya, Guan Qianqian. Nantikan novel seru lainnya di channel Simar Imam.